طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد. أما بعد. طيب. Kita lagi bab atau lagi di pembahasan apa? Jadi kita sedang membahas, ya Allah, kita sedang membahas alamatul i'rab, tanda-tanda i'rab, di mana macam-macam i'rab itu ada 4 dan masing-masing memiliki tanda utama. Untuk rafa ini adalah dengan ad-dhammah. Yang kedua untuk nasab adalah dengan al-fathah. Kemudian yang ketiga adalah jar, tanda utamanya adalah al-kasrah. Kemudian al-jazm, tanda utamanya adalah as-sukun. Dan semuanya ini, tanda-tanda ini, hukum asalnya itu zahiratan. Ini hukum asal. Ya. Kadang-kadang keluar dari hukum asal ini. Kharaja anil asl. Kadang-kadang itu tidak zahirah, tetapi kita bilangnya dia itu muqaddarah. Jadi dhammah, fathah, kasrah, sukun atau beberapa tanda tersebut kadang-kadang ada yang muqaddarah. Sebetulnya nggak ada yang sukun muqaddarah ya. Nggak ada sukun muqaddarah, tapi kasrah, fathah, dhammah. Tidak ada sukun muqaddarah. Yang pertama bisa kita bilang yaitu isim yang diakhiri oleh alifu mad. Bentuknya seperti ini. Eh, Seperti ini atau seperti ini. Jadi al-fata atau al-aso ini akan muqaddarah dalam 3 keadaan muqaddarahnya. Baik dengan dhammah, al-fathah, atau al-kasrah. Sebabnya apa? Sebabnya kita bilang at-ta'adzur. Dia uzur dalam menerima harokat. Kemudian yang kedua, isim yang diakhiri oleh ya umaddin. Ya mad itu seperti ini. Sebelumnya kasrah. Contohnya apa? Contohnya al-qadi. Contohnya al-qadi. Maka dia itu muqaddarah pada 2 keadaan. Yaitu ketika dengan dhammah dan ketika dengan kasrah. Ini muqaddarah. Adapun dengan al-fathah ini zahiratan ya. Kembali kepada asal. Sebab dia muqaddarah apa? Kita bilangnya sebabnya adalah asyiqal, berat. Kemudian yang ketiga ialah isim udhifa ila ya'il mutakallim. Isim yang didhafakan kepada ya mutakallim. Contohnya apa? Kitabi. Maka di sini muqaddarahnya dengan al-dhammah, dengan al-fathah, bahkan dengan al-kasrah juga muqaddarah. Semuanya muqaddarah. Sebabnya apa? Kita bilang sebabnya itu adalah harokatul munasabah. Harokat untuk menyesuaikan kedatangan ya. Maka dari 3 ini, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, harus kita ketahui ini adalah al-asma. Ini diisim. Untuk yang keempat, ini adalah fi'il, fi'il mudhari, ya, atau kita bilangnya fi'il, yang diakhiri oleh alifu mad juga.
bentuknya apa? Sama seperti ini. Contoh apa? Yaqdi gitu. Ini afwan ya, bukan ini ya. Contohnya apa? Yakhsha atau da'a. Dan ini kalau kita bilangnya fi'il mudhari dulu ya. Muqaddarahnya itu dengan al-dhammah, dengan al-fathah dan al-kasrah. Semuanya muqaddarah. Mana min zuhuriha at-ta'adzur. Sama. Uzur. Kalaupun ini adalah fi'il madhi, kita enggak membahasnya. Kemudian yang kelima ialah fi'il yang diakhiri oleh wawu maddin au ya'u maddin. Wawu mad seperti ini, ya mad seperti ini. Maka contohnya yad'u dan yaqdi. Maka keduanya dia akan muqaddarah dengan ad-dhammah dan al-kasrah. Ini muqaddarah. Adapun dengan al-fathah kita bilang zahiratan. Nah, kita sudah bahas ini ya. Dan ini nomor 4 dan 5 ini kita bilangnya fil af'al ya, di fi'il. Jadi itu 5 pembahasan yang keluar dari hukum asal. Jadi dhammahnya itu harusnya zahirah tapi dia keluar dari hukum asal. Ternyata ini hukum asal yaitu dhammah untuk rafa, fathah, kasrah, sukun untuk masing-masing dari pembagian i'rab, ini adalah hukum asal, kadang-kadang keluar dari hal tersebut. Kharaja an dzalika, ini hukum asal ya, dhammah untuk rafa, fathah untuk nasab, kasrah untuk jar, sukun untuk jazm, keluar dari hal itu. Kayak kemarin kita sudah bahas, yang pertama adalah al-asma al-khamsah. Kita sudah bahas ini. Yang kedua adalah al-muthanna. Dan kita juga sudah bahas. Kemudian apa dong yang ketiga yang keluar dari hukum asal? Yang ketiga yang keluar dari hukum asal adalah jam'ul muzakkar as-salim. Jama' muzakkar salim. Baik. Jama' muzakkar salim. Apa itu jama' muzakkar salim? Maka pembahasan kita sore hari ini adalah jam'ul muzakkar as-salim. Jama' muzakkar salim. Kita bahas dari definisinya terlebih dahulu, yaitu madalla ala aktsara min itsnaini biziyadatin fi akhirih. Apa tambahannya? Yaitu wawu dan nun atau ya dan nun. Ziyadatin fi akhirih. Salihun litajridi an hadhihi ziyadah wa atfi mithlihi alaihi. Ini dia definisi jama' muzakkar salim. Madalla adalah kata dalla yang menunjukkan ala pada aktsar lebih min itsnaini dari dua. Itsnain itu dua laki-laki. Jadi dua muzakkar ya. Yang menunjukkan lebih kepada dua muzakkar bi ziyadatin fi akhirih, dengan menambahkan tambahan di akhirnya itu berupa waw atau waw nun atau ya nun. Jadi ketika kita bilang
muslimun. Ketika kita ingin jadikan dia jama untuk laki-laki, kita tambahkan waw nun atau ya dan nun. Maka hasilnya menjadi muslimuna. Dan ya nun atau muslimina. Kita akan bahas kapan kita bilang muslimun dan muslimin. Baik, kemudian solihun litajrid. Solih itu cocok, bisa litajrid itu dikosongkan. An hadhihi ziyadah, dari tambahan ini. Maksudnya kalau kita lihat muslimuna atau muslimina, apakah kita bisa hilangkan waw nunnya atau ya nunnya? Baik, kita bilang bisa dong. Hasilnya apa kalau tidak ada tambahan itu? Menjadi muslimun. Nah, ketika kita hapus tambahan waw nun atau ya nun dan ada bentuk mufradnya, inilah yang disebut solihun litajrid an hadhihi ziyadah. Jadi kita bisa hilangkan tambahannya. Pertanyaannya, ada dong berarti kata yang menunjukkan lebih dari dua dengan tambahan di akhirnya, tetapi tidak bisa dikosongkan dari waw nun atau ya nun? Ada. Ketika kita bilang ishruna. Ishruna itu 20. Betul menunjukkan lebih dari dua? Iya, dengan tambahan waw nun, kita bilang iya ada waw nun di akhirnya. Tapi apakah kita bilang solihun litajrid, waw nunnya kita bisa dihapus? Kita bilang jadi kata ishrun. Memang ada kata ishrun. Ishrun itu 20, berarti mufradnya itu ishrun satunya. Ada nggak? Nggak ada. Jadi ini bukan merupakan jamak mudzakkar salim. Disebut mulhaq bijam'il mudzakkar as-salim. Mulhaq itu maksudnya diikut sertakan bijam'il mudzakkar salim dengan hukum jamak mudzakkar salim. Kemudian wa'ad fi mislihi alaihi, dan bisa kita atofkan dengan yang semisalnya. Maksudnya bagaimana? Ketika ana bilang ja'a al-muslimuna. Muslimuna. Ana melihat itu ada 3 orang muslim. Apakah bisa ana bilang ja'a al-muslimu wal muslimu wal muslimu? Bisa nggak? Kita bilang bisa-bisa saja, sah-sah saja. Maka ini yang disebut dengan wa'ad fi mithlihi alaih. Kita bisa atofkan kepada kata yang semisalnya. Maka ada dong kata yang tidak bisa diatofkan dengan yang semisalnya. Ada kata ishrun juga kita bilang. Ishrun itu 20. Misal ja'a ishruna rojulan. Ja'a ishruna rojulan. Apa kita bilang? Bisa bilang ja'a ishrun wa ishrun. Di mana ishrun itu kita bilang mufradnya? Enggak bisa. Ini enggak solih li'at fi mithlihi alaih. Taib. Selanjutnya, hukmuhu. Hukum jamak mudzakkar salim. Hukumnya adalah yurfa'u bil wawi. Dia itu rafa dengan wawu. Yunsabu bil ya'i. Dia itu mansub dengan ya. Yukhfadu bil ya'i. Dan dia mahfud atau majrur dengan ya, yujar. Maka ketika dia sebagai fa'il dia marfu. Ja'a al-muslimun. Maka dengan tambahan waw nun lah ketika dia dalam keadaan rafa. Di sini contohnya dalam keadaan rafa sebagai fa'il. Atau nasab, ra'aitu, saya melihat. Oh berarti
sebagai maf'ul. Ra'aitu al-muslimina. Maka dengan tambahan ya nun ketika nasab. Kemudian nazartu ila al-muslimin. Baik, kita lihat dengan tambahan ya nun dalam keadaan jar. Baik, dari sini kita tahu bahwa waw ini, ya ini adalah tanda baik rofa, nasab atau mahfudnya. Jadi ketika Anda bilang muslimuna, ja'a al-muslimuna, kita harus tahu bahwa waw ini menunjukkan dua hal. Menunjukkan dia itu adalah bentuk jama. Yang kedua, waw ini adalah tanda rofa. Begitu pula ja'a ra'aitu al-muslimina. Kita harus tahu bahwa ia ini menunjukkan dua, yaitu bentuk jama. Yang kedua itu adalah tanda nasab atau jarnya kata tersebut. Baik. Pertanyaan selanjutnya, nunnya ini nun apa? Nun apa? Kita bilang nun ini kita bilang adalah iwadun anit tanwini fil ismi al-mufradi. Baik, apa ini iwadun anit tanwin fil ismi al-mufrad? Iwad adalah tambahan. Afwan, kok tambahan? Pengganti. Badal, iwad. Anit tanwin, dari tanwin yang ada di isim mufradnya. Baik. Maksudnya bagaimana? Ketika Ana bilang muslimun. Muslimun. Kita tahu muslimun ini bertanwin, tandanya ada dua dengan dhammah kedua ya. Jadi harus kita tahu tanwin itu asalnya seperti nun sukun tanwin itu. Muslimun. Ini dia tanwin. Nun sukun di akhir kata. Tetapi nunnya ini dia itu diucapkan, tidak ditulis. Baik. Kita bilang muslimun, nunnya ada tapi jangan ditulis. Oke, kita hapus nunnya. Baik. Kalau nunnya dihapus harus ada yang menunjukkannya dong. Menunjukkannya apa? Adalah berulangnya harokat. Di sini dhammah harokatnya kita ulangi, dhammahnya ada dua. Maka hasilnya menjadi muslimun. Jadi dhammah yang pertama ini alamatul raf'i atau alamatul i'rab, alamah i'rabnya ya. Jadi harokat yang pertama alamah i'rab, yang kedua alamatut tanwin, tanda untuk tanwin. Baik. Ketika kita tahu bahwa di muslimun di mufradnya itu ada tanwin, di jamaknya juga harus ada tanwin. Mana tanwinnya? Ketika kita bilang muslimuna, muslimuna. Wawunya adalah tanda jamak dan rofa. Nunnya ini adalah pengganti tanwin yang ada di isim mufrad. Gitu. Baik. Tanwin ini, nun iwadun anit tanwin fil ismil mufrad. Dengan tanwin yang ada di isim mufrad, dia ada kesamaan dan ada perbedaan. Kita bilang tattafiqu. Antara nun di jama ya. Kita bilang seperti ini istilahnya nun di jama. Nun pada jama dan at-tanwin di isim mufrad ya. Ini bentuk istilahnya. Dia itu tattafiqu.
cocok atau sama dalam hal yang pertama. Kilahuma an-nun. Dua-duanya nun. Iya. Tanwin itu kan nun sakinah. Talhaku akhiral ismi. Nun sukun yang berada di akhir kata. Dua-duanya nun. Kemudian kesamaannya juga adalah kilahuma. Keduanya adalah ya'ti ba'da alamatil i'rab. Keduanya hadir setelah tanda i'rab. Muslimuna tanda i'rabnya apa? Waw, berarti nunnya ini hadir setelah alamatul i'rab. Muslimun tanda i'rabnya apa? Dhammah yang pertama dan tanwinnya itu dhammah kedua. Yang ketiga, keduanya juga sama. Kilahuma yuhzafu indal idhafah. Nun atau tanwin keduanya juga dihapus ketika kita idhafahkan. Ketika kita bilang kitabun, ketika kita idhafahkan menjadi kitabu Zaidin. Kita hapus, tidak ada tanwinnya. Itu di isim mufrad. Bagaimana kalau di jama' sama? Misal, mu'allimuna. Anak ingin para pengajar sekolah, maka mu'allimu al-madrasati. Asalnya mu'allimuna, nunnya kita hapus. Kenapa? Karena mu'allimu sebagai mudhaf. Jadi sama. Kemudian keduanya juga beda. Kalau itu kesamaan, sekarang takhtalifu. Keduanya bisa berbeda. Yang pertama, dalam hal apa? At-tanwin. Tanwin di isim mufrad ya. Sakinah. Muslimun. Kita lihat dengar. Muslimun ada nun sukun. Sedangkan ya di jama wahia maksudnya ya di apa nun di jama ya. Mutaharrika berharokat. Kemudian yang kedua perbedaannya juga nun fil jam'. Nun pada jama dia itu tazharu fil khat. Itu nampak dalam bentuk tulisan. Kalau at-tanwin la tazharu fil khat. Kita tidak tulis. Kemudian yang ketiga, nun yang ada dalam jamak tersebut ya la taj salah. Nun pada jamak tersebut muslimuna tajtami'u ma'a al-alif wal lam. Al-muslimuna. Nunnya bertemu atau bersama ada dalam satu kata bersama alif dan lam. Adapun at-tanwin yang ada di isim mufrad dia itu la tajtami'u ma'al alifi wal lami. Contoh kita bilang al-muslimu atau muslimun seperti itu. Jadi hasilnya apa? Hasilnya intinya jamak mudzakkar salim keluar dari hukum asal di mana dia tuh marfu'nya dengan waw. Mansubnya juga bukan dengan fathah tapi dengan ya. Majrurnya juga atau makhfudnya juga bukan dengan kasrah tapi dengan ya. Itu dia yang ketiga.
Kemudian selanjutnya, yang keempat, yang keluar dari hukum asal, ialah jam'ul mu'annas as-salim. Jama' mu'annas as-salim. Baik. Jama' berarti menunjukkan lebih dari dua. Mu'annas berarti untuk perempuan. As-salim bentuknya selamat. Baik. Kita langsung dulu ambil contohnya. Ketika Ana bilang muslimatun. Ini adalah bentuk jama' mu'annas salim. Muslimatun. Pertama, kata ini menunjukkan lebih dari dua seorang muslimah. Betul, berarti kita bisa bilang dia itu jama'. Al-mu'annas, dia itu jama' dari mu'annas karena bentuk mufradnya adalah muslimatun. Muslimatun. Mu'annas, mu'annas. Betul, betul. Berarti kita bisa bilang al-mu'annas. Taib. As-salim. As-salim itu selamat. Selamat itu maksudnya bagaimana? Kita lihat harokat dan urutan dalam bentuk mufradnya. Kita lihat ke urutan dan harokatnya. Muslima. Adapun tun, tantin ini adalah tempat perubahan. Jadi kita perhatikan mu, sin, sukun, lam, kasroh, mim, fathah. Ketika dalam bentuk jama, mim dhamma, sin sukun, lam kasroh, mim fathah di sini. Dan urutannya sama, mim, sin, lam, mim. Maka ini disebut salim, selamat. Ketika kita rubah bentuk mufrad ke dalam bentuk jama, selamat. Pertanyaannya ada dong yang enggak selamat, ada disebut jama taksir. Ketika Ana bilang tolibun, kalau dijamakkan menjadi tulabun. To-nya yang asalnya fathah berubah menjadi dhammah. Kemudian setelah to ada alif, di sini tidak ada alif. Setelahnya lam kasroh, di sini fathah. Kemudian lamnya juga ada dua. Maka ini tidak salim. Maka contoh muslimatun ini jama' mu'annas salim. Sampai sini betul. Sampai sini betul. Tetapi definisi dari jama' mu'annas salim atau yang kita maksud seperti ini. Akan ada sedikit perbedaan. Baik. Definisinya adalah madalla ala aktsara min ithnaini au ithnataini biziyadatin fi akhirih. Atau jangan bilang biziyadati alifin watain fi akhirih. Baik. Madalla ala aksar min isnain. Isnain itu untuk laki-laki. Isnatain untuk perempuan. Kan kita bilang jama' muannas salim. Enggak. Kadang-kadang dibentuk-bentuk jama' seperti muslimat, tetapi mufradnya itu kadang-kadang dari muzakkar. Ada. Contohnya apa? Matorun. Jamanya apa? Matorotun. Matorot jamak seperti muslimah, tetapi bentuknya bentuk mufradnya muzakkar. Maka ini matorot yang menunjukkan lebih dari dua laki-laki. Contoh yang lain ada. Kitorun. Jamaknya kitorotun.
i'lanun, i'lanatun. Ini bentuknya semuanya asalnya mufrad untuk muzakkar. Maka madal ala aktsar min itsnain. Betul, betul. Atau isnatain, yang asalnya menunjukkan lebih dari dua perempuan. Bisa ya, ini yang masyhur yang kita kenal. Mu'allimatun. Jamaknya mu'allimatun. Seperti itu. Tabibatun, tabibatun. Jadi ketika kita bilang jam'ul mu'annas ini kurang tepat. Kenapa? Karena kita dapati bentuk seperti yang kamu maksud, tetapi bentuk mufradnya bukan perempuan, tetapi laki-laki. Kemudian kata as-salim. Kata as-salim juga kurang tepat. Kenapa? Karena ada kata yang dijamak dengan jamak seperti ini, tetapi dia tidak salim. Contohnya apa? Tamrotun. Tamrotun. Jamaknya adalah tamarotun. Kita lihat tamratun mim sukun di mufrad, ketika dijamak tamarot mimnya berharokat. Sajdatun jamaknya sajadatun. Jimnya dalam bentuk mufrad sukun, ketika jamak fathah. Salim tidak? Tidak. Baik. Ustaz, kalau kita enggak bilang mu'annas, kita enggak bilang salim juga, lantas siapa dong namanya? Maka nama yang benar kita bilang al-jam'u bi alifin wa ta'in. Kata yang dijamak dengan menambahkan alif dan ta. Al-jam'u bi alifin wa ta'in. Atau al-jam'u bil alif wa ta' mazidatin. Bisa kita al-jam'u bi alifin wa ta'in. Baik. Atau al-jam'u bil alifi wa ta'i. Al-jam'u bil alifi wa ta'i. Meskipun di dalam kitab Nahwu yang masyhur adalah jama' mu'annas as-salim. Baik. Kemudian di sini ada tambahan biziyadati alifin wa ta'in. Dengan menambahkan alif dan ta di akhirnya. Dengan kata lain, alif dan ta-nya harus tambahan. Maka keluar dari hal itu, kharaja bidzalika. Keluar dari itu, contohnya apa? Sautun, jamaknya aswatun, aswatun. Ini jamak. Diakhiri dengan alif ta, iya alif dan ta. Tetapi harus ingat, taknya ini adalah ta asri, bukan tambahan. Di mana dalam bentuk mufradnya pun ada, meskipun alifnya tambahan. Tetapi taknya tidak tambahan. Maka aswatun ini bukan jamak mu'annas salim. Seperti itu. Ini dia definisi jamak mu'annas salim. Baik. Kita sudah tahu, kita sudah sangat-sangat mengenal al-jam'u bi alifin wa ta'in. Lantas hukumnya bagaimana? Hukumnya. Yurfa'u bidhammah. Dia itu marfu' dengan dhammah. Yunsabu wa yujarru. Dia mansub dan dia majrur bil kasrah. Dengan kasrah. Jadi ketika Anda bilang ja'at al-muslimatu, tanda rafanya adalah dhammah. Kemudian ra'aitu al-muslimati, tanda nasabnya dengan kasrah. Atau ketika jar nazartu ila al-muslimati, majurnya juga dengan kasrah. Maka keluar dari hukum asal kapan? Ketika dia mansub, majrurnya dengan al-kasrah. Ini dia yang lebih spesifik. Jadi kita sudah punya 4. Kita sudah punya 4 yang keluar dari hukum asal.
Taib. Setelah itu, apalagi yang keluar dari hukum asal? Taib. Sebetulnya ada al-ismul ladzi la yansharif, cuman ini pembahasan sangat panjang. Pembahasan sangat panjang. Terakhir, Ana akan bahas terlebih dahulu al-af'al al-khamsah. Dan ini yang kelima yang keluar dari hukum asal. Al-af'al al-khamsah. Fi'il-fi'il yang lima. Fi'il-fi'il yang lima. Siapa saja? Yaf'alani. Taf'alani. Yaf'aluna. Dan taf'aluna. Dan taf'alina. Baik. Al-af'al al-khamsah. Namanya ini juga kurang tepat. Baik. Sebelum Ana menjelaskannya, ketika kita membahas al-asma al-khamsah. Al-asma al-khamsah. Kita bilang abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu malin. Jadi lafaz-lafaznya memang harus abu, harus akhu, harus hamu, harus fu, harus zu. Lafaz-lafaznya memang lafaz tertentu. Maka kita bilang al-asma al-khamsah. Memang isim inilah yang kita maksud. Kalau kita bilang al-af'al al-khamsah, apakah fi'il ini yang kita maksud, yaitu yaf'alani, taf'alani. Adapun yazhabani dan tazhabani, ini kan bukan yaf'alani dan bukan juga taf'alani. Bagaimana? Jadi yang kita maksud bukan fi'il-fi'il ini, bukan yaf'aluna saja atau taf'aluna, enggak. Yang kita maksud adalah bentuk yang kita sebutkan ini dari yaf'alani sampai taf'alina, ini adalah bentuk contoh, misal. Untuk apa? Untuk memisalkan bahwa kullu mudhari'in. Untuk menunjukkan adalah kullu mudhari'in. Setiap fi'il mudhari' ittasala bihi. Ittasala bihi, bersambung dengannya. Yang pertama, aliful itsnaini, wawul jamaah. Yang ketiga, ya'ul muannasah al-mukhatabah. Jadi setiap fi'il mudhari yang bertemu atau yang bersambung dengan aliful itsnain, baik yaf'alani atau yansurani. Yansurani bersambung dengan alif itsnain. Atau tansurani, bukan yaf'alani atau fi'il-fi'il tertentu, enggak. Fi'il-fi'il tersebut enggak. Setiap fi'il mudhari yang bersambung dengan alif itsnain. Wal jamaah, misal yazhabuna, bisa atau tazhabuna. Atau ya mu'annas al-mukhatabah, contohnya apa? Contohnya taktubina. Seperti itu, taktubina. Jadi bukan fiil-fiil yang lima ini, bukan. Maka penamaan yang cocok adalah al-amsilah. Contoh-contoh bentuk wazan al-khamsah yang lima. Jadi ini adalah sebatas contoh atau permisalan saja. Jadi al-amsilah al-khamsah apa? Al-amsilah al-khamsah adalah setiap fi'il mudhari yang bersambung dengan aliful itsnain, wawu jamaah, ya muannasah al-mukhatabah. Dan harus kita ketahui bahwa alif, waw, ya ini kita bilangnya pasti. Kita pasti bilangnya dhamir mabni
fi mahalli raf'in, pasti seperti ini i'rabnya. Dhamir mabni fi mahalli raf'in sebagai fa'il. Jadi alif waw ya-nya sebagai fa'il. Maka ketika ana bilang yadhhabuna, kita harus tahu bahwa waw ini adalah fa'il, nunnya ini adalah alamatul i'rab, tanda i'rab untuk rafa di sini. Jadi jangan terbalik antara al-af'al atau al-amfilah al-khamsah dengan jamak mudzakkar salim, muslimuna. Muslimuna diakhiri waw nun, tetapi ini adalah isim. Yadhhabuna adalah fi'il. Seperti itu. Itu dia al-amfilah al-khamsah. Taib. Sampai sini, taib, ini belum hukumnya ya, afwan. Hukmuhu. Hukmuhu, hukum al-amfilah al-khamsah. Yurfa'u bi thubutin nun. Dia marfu dengan tetapnya nun. Yunsabu bi hadfin nun. Dia itu mansub dengan menghapus nun. Yujarru, kok yujarru? Enggak ada yang majrur fi'il mudhari. Yujzamu bi hadfin nun. Jadi marfu dengan tetapnya nun, kita bilang yaf'alani. Yaf'alani kita bilang marfu, ini adalah mudhari'un, kita bilangnya mudhari, betul, mudhari. Keadaannya bagaimana? Keadaannya itu marfu. Tapi kenapa marfu? Kapan dia marfu? Ketika tidak didahului oleh nasib atau jazim. Tidak didahului oleh yang memansubkan atau yang menjazmkan. Contoh yang memansubkan apa? Contoh yang memansubkan adalah lan. Ini tidak ada. Yang menjazmkan contohnya adalah lam, juga tidak ada. Maka dia marfu'. Kemudian tanda rofanya apa? Wa alamatu raf'ihi. Tanda rofanya apa? Ini dia. Subutu an-nun. Kalau dalam keadaan nasab berarti didahului oleh yang menansubkan. Contohnya apa? Lan. Lan tazhabi. Kamu perempuan asalnya tazhabina. Maka ini adalah mudhari, fi'il mudhari. Hukumnya apa? Ini ada yang memansubkan lan, berarti kita bilang mansub. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya adalah tidak adanya nun, yaitu hazfun nun. Jadi kita tahu iya-nya ini dan alifnya ini yang telah kita sebutkan ini adalah fa'il. Kita bilang i'rabnya apa? Dhamir mabni fi mahalli raf'in fa'il. Dalam keadaan jazm, contohnya apa? Kemasukan jazm, yaitu lam contohnya. Lam tazhabu. Lam tazhabu. Maka ini adalah mudhari'un. Mansub, marfu atau majzum. Kita bilang ada lam. Lam itu menjazmkan. Maka kita bilang majzumun. Tandanya apa? Wa alamatu jazmihi apa? Hilangnya nun. Yaitu hadfun nun. Dan kita tahu wawunya ini adalah dhamir mabni fi mahalli raf'in fa'ilun. Seperti itu. Jadi bisa kita ringkas yang keluar dari hukum asal dhamma untuk rafa, fatha untuk nasab, kasrah untuk jar, sukun untuk jazm, kadang-kadang keluar dari hukum asal itu. Yang pertama, al-asma al-khamsah. Di mana dia dalam keadaan rafa, tanda rafanya dengan al-waw. Ketika dalam keadaan nasab, dia dengan al-alif.
Dan dalam keadaan jar, dia dengan al-ya. Dan keluar dari hukum asal juga, yang kedua adalah al-musanna. Musanna. Di mana dia marfu'nya dengan al-alif. Mansub majrurnya dia dengan al-ya. Ini kita juga sudah membahas jam'u al-mudzakkar as-salim. Jam'ul mudzakkar as-salim. Di mana dia marfu'nya dengan al-waw. Mansubnya dengan al-ya. Majrurnya dengan al-ya. Dan juga kita telah membahas yang keempat, al-jam'u bil alif wa ta. Di mana marfu'nya adalah dengan dhammah. Nasabnya adalah dengan al-kasrah. Majrurnya juga dengan al-kasrah. Kemudian nomor 5, yang keluar dari hukum asal. Kita juga sudah membahasnya, yaitu al-amsilah al-khamsah. Di mana marfu'nya itu dengan thubutun nun, mansubnya itu dengan hadzfun nun, mazumnya juga dengan hadzfun nun. Jadi kita baru membahas 5. Tinggal berapa lagi? Tinggal 2 lagi. Besok kita akan membahas yang ke-6, yaitu al-mudhari' al-mu'tal al-akhir. Dan yang terakhir ana akhirkan karena pembahasannya banyak, yaitu al-mamnu'u minas sarfi. Mamnu' minas sarf. Ummahat, tolong hafalkan ya. Rumus-rumus ini ana sudah siapkan tadribat atau latihan-latihannya. Kita akan mencoba dalam bentuk latihan ketika kita masuk ke mansubat, manzumat, fa'il dan sebagainya. Insyaallah ana akan persiapkan seperti itu. Sebelum ana tutup, silakan umat, apakah ada yang mau ditanyakan, apakah ada yang belum difahami, apakah ada pertanyaan seputar nahwu? Baik. Kalau tidak ada, silakan umat ditulis kembali, difahami kembali, dimurajaah kembali. Nanti kalau tidak ada yang paham, bisa tanyakan kepada ana secara langsung, sebelah mana yang tidak pahamnya, mana yang harus ana ulangi kembali. Baik, kalau tidak ada, ana cukupkan. Syukran jazilan kepada ummahat yang telah menyempatkan hadir. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam.